Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul 'azim. Sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." Kata min dari minkum diartikan sebagai tambahan atau pelengkap dan bukan untuk menyatakan sebagian. Dengan demikian, objek ayatnya adalah seluruh kaum muslimin dari berbagai kelompok, baik profesi, organisasi, termasuk kelompok laki-laki dan wanita. Jadi, wanita muslimah juga bertanggung jawab atas berlangsungnya gerakan dakwah Islam. Dakwah sering dikaitkan dengan berbicara di balik mimbar, memberikan ceramah keluar rumah, atau bahkan keluar daerah. Belum dikatakan berdakwah jika belum ceramah keluar rumah, terutama bagi kaum muslimah. Sehingga terdapat anggapan bahwa seorang muslimah yang hanya diam di rumah dan tidak berceramah keluar rumah belum disebut berdakwah. Padahal seorang muslimah yang mendidik anaknya membaca Al-Quran, mengurus rumah tangga, dan hal lain yang bermanfaat adalah sebuah kerja dakwah. Karena mendidik anak bukanlah permasalahan sepele, tetapi bahkan hal yang sangat berguna bagi tugas dakwah Islam ke depan, yaitu mempersiapkan kader-kader Islam ke depan yang lebih baik. Hal itu juga merupakan suatu kerja dakwah yang tidak boleh disepelekan nilainya. Kadangkala muslimah yang menjadi seorang aktivis dakwah atau sebagai murabiyah, karena tugas dakwah tertentu seorang muslimah perlu meninggalkan rumahnya. Hal ini tidak jadi masalah apabila ia ditemani oleh mahramnya. Dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang masuk kategori aman, ia dapat pergi sendirian. Tetapi hendaknya hal ini jangan dijadikan sebuah kebiasaan yang dianggap enteng. Hendaknya wanita dapat mengukur diri dan menimbang-nimbang dari segi manfaat dan mudaratnya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tidaklah kami, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati masalah dalam suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami mendapatkan dari sisi beliau ilmu tentang itu." Para sahabat dan tabi'in biasa mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk mendengar hadis-hadisnya dari balik hijab. Dari hal itu, kita bisa tahu bahwa tanpa mengurangi kepribadian dan karakter seorang muslimah secara fitrah dan syar'i, Aisyah radhiyallahu anha dapat membagikan ilmu yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat menyatakan suatu skala prioritas bagi seorang muslimah. Apakah ia mementingkan tugas dakwah di luar rumah daripada tugas-tugas rumah tangganya atau sebaliknya? Sebab sebagaimana yang telah dinyatakan, mendidik anak dan mengurus rumah tangga adalah tugas dakwah juga. Yang penting bagi mereka ialah senantiasa meniatkan segala pekerjaannya di dalam atau di luar rumah bagi kemaslahatan Islam dan umatnya. Namun demikian, perlu juga diperhatikan masalah tanggung jawab seorang muslimah, terutama bagi mereka yang telah berumah tangga. Islam telah
membebaskan wanita dari kewajiban nafkah, tetapi Islam membebani wanita dengan tanggung jawab mengenai pemeliharaan dan pengelolaan keluarga dari dalam, termasuk di dalamnya mengurus dan membimbing anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.